Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman bi sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat, ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan bahas tentang suatu ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah beristighfar. Dan kita akan bahas pada satu poin khusus, yaitu bahwasanya istighfar adalah doa yang terbaik. Istighfar adalah doa yang terbaik. Pembahasan ini diambil dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Jami'ul Masail. Beliau berkata tentang istighfar. Beliau mengatakan bahwasanya bal istighfar insan li nafsihi ahammu min jami'il adiyah, ya, atau kama qala. Dia mengatakan bahwasanya bahkan istighfarnya seorang untuk dirinya lebih penting dari seluruh doa, Ini yang mau kita bahas. Kenapa Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwasanya istighfar seorang untuk dirinya adalah lebih penting, lebih urgent daripada seluruh doa untuk dirinya. Sebelum kita menyampaikan poin-poin tentang keutamaan beristighfar dibandingkan doa-doa yang lainnya, perlu kita ketahui makna istighfar. Al-istighfar maknanya adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi maghfirah. Dan maghfirah dalam bahasa Arab diambil dari kata mikfar, yang mikfar adalah helm atau penutup kepala yang dipakai oleh prajurit ketika berperang. Fungsi helm tersebut terbuat dari besi, fungsinya dua. Pertama, menutup kepala, yang kedua menghalangi kepala dari dampak senjata musuh. Artinya kalau ada pedang menghantam kepala, maka kepala terlindungi. Dari sinilah diambil kata al-maghfirah. Karena fungsi dari istighfar yaitu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dua hal. Pertama, sebagaimana helm menutup kepala, kita mohon agar Allah menutupi dosa-dosa kita, aib-aib kita. Ketika kita melakukan dosa, betapa sering Allah menutup aib kita. Kita tidak ingin dosa kita dibuka di dunia, terlebih lagi di akhirat. Ya. Ini adalah suatu perkara yang sangat penting. Karena kalau Allah bongkar dosa kita, maka tentunya kita akan hina dina di hadapan manusia. Oleh karenanya Muhammad bin Wasi' pernah berkata, "Lau kana lidzunubi rih ma jalasa ilayya ahad." Seandainya dosa-dosa itu ada aromanya, tentu tidak seorang pun mau duduk dengan saya. Seorang salaf mengatakan, saya tidak tahu mana nikmat yang lebih utama, apakah diberi taufik untuk beramal soleh, ataukah Allah menutup aib-aibku. Ya. Karena kita sebenarnya ada ikatnya kita dimuliakan oleh orang, atau dihormati oleh orang, atau dianggap oleh orang, karena mereka tidak tahu aib-aib kita. Taruhlah seorang rajin beribadah, sholat 5 waktu, sholat malam, tapi ternyata aibnya dibongkar oleh Allah, maka tidak ada yang melirik kepadanya. Oleh karenanya ditutupnya aib adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu permohonan kita ketika kita beristighfar, Rabbighfirli atau Allahumma ghfirli, maknanya ya Allah tutuplah aib-aibku di dunia. Terlebih lagi di mana? Di akhirat. Yang kedua maknanya ya Allah hindarkanlah aku dari dampak dosa yang aku lakukan. Hindarkanlah diriku dari dampak dosa yang aku lakukan. Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi menyebutkan bahwasanya dosa itu pasti ada asarnya, walabud. Dosa itu pasti ada dampaknya dan pasti berdampak. Tidak mungkin tidak berdampak. Ya. Paling tidak berdampak pada hati. Meskipun tidak berdampak pada secara fisik, ya, tidak menimbulkan sakit misalnya secara fisik, tidak menimbulkan misalnya kurangnya harta atau terhalanginya harta, minimal berdampak pada hati seseorang, sehingga akhirnya seorang ketika beribadah kurang khusyuk, ya,
Kemudian kalau terluputkan dari amal soleh, dia tenang-tenang saja, tidak merasa merugi. Makanya Ibnu Qayyim dalam nuniyahnya pernah berkata, wallahi law salimat al-qulub ya la taqatta'at asafa min al-hirmani ya. Laula anna wallahi laula anna Allah wallahi laula anna al-quluba salimatun la taqatta'at asafa min al-hirmani. Kalau bukan hati kita bersih, kalau seandainya hati kita itu bersih, laula wallahi laula anna al-quluba salimatun la taqatta'at asafan min al-hirmani. Seandainya hati kita itu selamat, bersih, maka kita akan benar-benar merasa sengsara ketika terhalangi dari satu kebaikan. Kalau memang hati kita bersih. Namun kenyataannya hati kita bermasalah. Sehingga ketika kita terlambat dari sholat subuh misalnya, biasa-biasa saja. Kita mungkin hati kok jadi pelit, malas bersedekah, kita biasa-biasa saja ya. Kita terluput dari berbakti sama orang tua, biasa-biasa saja. Bahkan ketika kita bermaksiat juga merasa biasa-biasa saja. Ini salah satu dampak dari maksiat. Nah, ketika kita berdoa, Allah maghfirli, ya Allah aku mohon maghfirah darimu, maka sesungguhnya kita memohon dua perkara ini, yaitu mohon agar aib-aib kita ditutupi oleh Allah di dunia, terlebih lagi di akhirat, dan kita memohon agar maksiat yang kita lakukan tidak berdampak bagi kita, tidak berdampak bagi kita. Dari sini kita tahu bahwasanya istighfar adalah doa. Istighfar adalah doa. Dia bukan hanya sekedar zikir, tapi dia adalah doa. Oleh karenanya datang dalam wazan istaf'ala, istaghfara. Maknanya istaf'ala dalam bahasa Arab artinya talaba syai'. Istaghfara maksudnya talabul maghfirah, mohon ampunan. Seperti ista'ana maksudnya mohon al-aun, mohon pertolongan. Seperti istaghatha, al-istighatha maksudnya mohon al-ghauth, mohon pertolongan juga. Ista'adha maksudnya talabul awth, mohon perlindungan. Dan wazan istaf'ala banyak maknanya demikian, itu mohon sesuatu. Di antaranya istaghfara yastaghfiru, al-istighfar maknanya mohon ampunan, mohon maghfirah. Namun doa ini adalah doa yang dianjurkan untuk diulang-ulang. Diulang-ulang, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Padahal kalau kita lihat kebiasaan Nabi SAW, yang dianjurkan adalah zikir tanpa doa. Zikir tanpa doa, seperti subhanallah, ini zikir, tidak mengandung permohonan. Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, pujian kepada Allah, tidak mengandung apa? Permohonan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, juga adalah zikir yang tidak mengandung permohonan. La haula wala quwata illa billah, juga zikir yang tidak mengandung permohonan. Allahu akbar adalah zikir yang juga tidak mengandung permohonan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama, zikir yang tidak mengandung permohonan. Kita disuruh berselawat, ya. Ada permohonan tapi untuk agar Allah memberikan rahmatnya dan karunia-Nya kepada Nabi SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi zikir yang sekaligus doa yang kita disuruh berulang-ulang untuk diri kita adalah istighfar. Istighfar. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ya ayuhan nas istaghfir rabbakum wa tubu ilaih. Wahai manusia sekalian, beristighfarlah kepada Rabb kalian dan bertobatlah kepada Rabb kalian. Sungguhnya aku beristighfar fil yaumi akthar min 70 marrah. Sungguhnya aku beristighfar sehari lebih dari 70 kali. Dalam sebagai riwayat mi'ata marrah, aku beristighfar 100 kali dalam sehari. Bahkan dalam sebagai riwayat sahabat menghitung Nabi SAW ketika satu majelis, Nabi mengatakan Rabbi ghfirli wa tub alayya atau astaghfirullah. Nabi beristighfar dalam satu majelis 100 kali. Satu majelis Rasulullah SAW duduk, Rasulullah SAW beristighfar sampai 100 kali. Oleh karenanya dia adalah zikir plus doa. Dia adalah zikir plus doa. Yang doa tersebut disuruh untuk kita mengulang-ulangi dalam kegiatan kita sehari-hari. Ini menunjukkan bahwasanya zikir ini sangat-sangat penting. Karenanya Nabi SAW bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Sungguh beruntung orang yang mendapati dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Sungguh beruntung orang yang mendapati dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Artinya jika dia kemudian dihisab pada hari kiamat kelak, kemudian dibuka catatan amal, maka dia akan mendapati istighfar banyak di situ. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, tubu ilaih, astagfirullah, astagfirullah.
Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dengan berbagai macam model istighfar. Ini orang paling beruntung pada hari kiamat. Karenanya wajar jika Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah kemudian menyatakan dalam pernyataan indahnya, ya, yang tadi sudah saya nukil, beliau mengatakan, ya, bal istighfarul insani ahammu min jamil adiyah. Bahwasanya istighfar seorang lebih penting daripada seluruh doa-doa. Ini beliau sebutkan dalam kitabnya Jami'ul Masail dalam jilid ke-6. Jilid ke-6 beliau berkata, bal istighfarul insani ahammu min jami'il adiyah, bahwasanya istighfar seorang itu lebih penting daripada seluruh doa-doa yang ada, tanpa meremehkan doa yang lain. Kita perlu doa-doa yang lain, tetapi ketika dikatakan ini lebih penting, berarti kita hendaknya memperbanyak istighfar. Memperbanyak apa? Istighfar, karena dia adalah doa yang terpenting. Taib. Kita akan menyebutkan poin-poin yang menunjukkan akan hal ini, bahwasanya kenapa istighfar adalah doa yang terpenting, ya. Di antaranya ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya manusia yang terbaik atau makhluk Allah yang terbaik adalah yang bersih dari segala dosa. Semakin dia bersih dari segala dosa, maka dia semakin termulia. Karenanya manusia terbaik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah satu-satunya nabi yang mendapat predikat waqad ghufira lahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu maupun akan datang. Rasulullah SAW mendapatkan predikat ini. Telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Allah berfirman, "Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Sungguh kami telah berikan kepada engkau wahai Muhammad dengan kemenangan yang nyata, maksudnya Fathul Hudaybiyah, maksudnya perjanjian Hudaybiyah, ada yang mengatakan Fathul Makkah. Intinya kami telah berikan engkau kemenangan yang nyata. Buat apa? Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, agar Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Yang telah maupun yang akan datang. Demikian juga sebagian ulama menafsirkan alladzi anqadha dhahrak, ya, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Alladzi anqadha dhahrak, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Wa rafa'na laka dzikrak, kami telah angkat penyebutanmu, ya. Kemudian apa? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Alladzi anqadha wa wada'na 'anka wizrak, yaitu kami telah hilangkan dosa-dosamu. Yang dosa-dosa tersebut alladzi anqadha dhahrak, membuat beban berat bagimu. Rasulullah SAW telah diampuni dosa-dosanya telah maupun akan datang, maka dia menjadi orang yang termulia. Lihatlah bagaimana pemahaman Nabi Isa alaihissalam ketika hari kiamat. Ketika hari kiamat, tatkala manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ya, kemudian di bawah terik matahari dengan jarak 1 mil, mereka semua menanti kedatangan Allah untuk memulai persidangan. Jadi mereka sudah menunggu dan mereka berdiri. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, manusia berdiri untuk menanti kedatangan Allah dan tidak ada yang duduk, tidak ada yang berbaring, semuanya berdiri. Makanya disebut hari kiamat karena semua manusia berdiri, tidak ada yang duduk, tidak ada yang berbaring. Bahkan ada yang mengatakan berhimpit-himpitan sehingga panas dari segala sisi, panas dari matahari yang sangat dekat, panas dari keringat yang bercucuran, ini juga menambah panas kondisi, panas karena berdesak-desakan, ini semua kondisi manusia pada hari kiamat kelak. Sementara mereka menanti kedatangan Allah untuk mulai persidangan. Ketika mereka merasakan kepayahan yang amat sangat, mulailah mereka mencari syafaat. Maka mereka diilhamkan untuk pergi menuju Nabi Adam alaihissalam. Maka datanglah mereka kepada Nabi Adam. Maka kemudian mereka mengatakan, "Ya Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadayhi wa asjada laka malaikatahu. Ala tara ma nahnu fih?" Ya. Wahai Adam, Allah telah memuliakan engkau adalah nenek moyang manusia. Allah ciptakan engkau dengan kedua tangannya. Allah menyuruh malaikat sujud kepadamu. Tidakkah kau melihat apa yang kami alami? Ala tara ma balagha bina, tidakkah kau lihat bagaimana kepayahan kami yang kami rasakan? Ishfa' lana inda rabbik, berilah syafaat bagi kami di sisi Rabbmu, yaitu mintalah agar Allah segera datang untuk memulai persidangan. Maka Adam berkata,
Inna Rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu. Sungguhnya Rabbku sedang murka pada hari ini dengan kemurkaan yang Allah belum pernah murka sebelumnya seperti ini, dan Allah tidak akan murka seperti ini setelah hari ini. Wa innahu qad nahani 'ana syajara. Wa innahu qad nahani 'ani syajara. Sungguh Allah telah melarangku untuk mendekati sebuah pohon. Fa asaituhu, maka aku pun bermaksiat kepadanya. Itu aku datangi pohon tersebut, aku makan buah dari pohon tersebut. Kemudian Adam berkata, nafsi, 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 jiwaku, jiwaku, jiwaku. Artinya, bukan kalian saja yang butuh syafaat, aku pun butuh syafaat. Aku pun butuh syafaat. Ya. Maka beliau berkata, idhabu ila ghairi, pergilah ke nabi yang lain. Di sini, kenapa Nabi Adam tidak pede untuk memberi syafaat? Karena dia ingat dosa yang pernah dia lakukan. Dia ingat dosa yang pernah dia lakukan. Kemudian dia berkata, pergilah kepada Nabi Nuh. Kemudian mereka pergi kepada Nabi Nuh. Mereka memuji Nabi Nuh pun minta uzur, bertizar. Ya, kemudian Nabi Nuh bilang pergilah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga dipuji oleh mereka, Khalilur Rahman, tapi Nabi Ibrahim juga minta uzur karena pernah melakukan 3 dusta atau 3 kesalahan. Kemudian beliau sebutkan, saya pernah begini, pernah begini, pernah begini. Atau dijelaskan oleh para ulama 3 kesalahan tersebut, maka dia minta uzur. Kemudian Ibrahim berkata, pergilah ke Nabi Musa. Nabi Musa juga minta uzur, saya tidak bisa. Inni qad qataltu nafsan lam umar bi qatliha. Aku telah membunuh satu jiwa yang aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Pergilah kepada Nabi Isa, sampai akhirnya mereka pergi kepada Nabi Isa. Orang-orang berkata, "Ya Isa, anta Rasulullah wa kalimatu alqaha ila Maryam." Wahai Isa, engkau adalah utusan Allah. Engkau adalah kalimat Allah yang Allah lemparkan pada Maryam, itu kun fayakun. Wa ruhum minhu, engkau adalah ruh spesial yang Allah masukkan dalam rahim Maryam. Ya. Wa kallamta an-nasa fil mahdi sabiyya, dan ketika kau masih kecil kau sudah berbicara dengan orang-orang. Isfa' lana ila rabbik, berilah syafaat bagi kami kepada Rabbmu. Ala tara ila ma nahnu fih, tidakkah wahai Isa engkau melihat bagaimana kondisi kami? Fa yaqulu Isa, apa kata Nabi Isa alaihi salam? Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu qad wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu walam yadhkur dzamban. Nabi Isa berkata, ya, sungguhnya Rabbku sedang murka pada hari ini dengan kemurkaan yang belum pernah Allah murka seperti ini sebelumnya maupun sesudahnya. Namun Nabi Isa tidak menyebutkan dosa tertentu. Tapi dia berkata, nafsi, 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 jiwaku juga butuh syafaat, jiwaku juga butuh syafaat, jiwaku juga butuh syafaat. Kemudian dia berkata, idhabu ila ghairi, pergilah kepada nabi yang lain. Idhabu ila Muhammadin, ya, pergilah kepada Muhammad. Fayatuna Muhammadan fayaqulu ya Muhammad anta Rasulullah khatamul anbiya wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Ya. Wahai Muhammad, engkau adalah orang hamba Allah yang telah diampuni dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Dalam sebagian riwayat Nabi Isa berkata, idhabu ila abdin qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Pergilah kepada hamba yang telah diampuni dosanya yang telah akan datang maupun yang telah lalu. Di sini Nabi Muhammad SAW menjadi sangat mulia, bahkan termulia di antara nabi-nabi yang lain karena dosa-dosanya telah diampuni, baik yang terlalu maupun yang akan apa? Yang akan datang. Oleh karenanya al-malaika, malaikat, kenapa disifati dengan al-muqarrabun? Malaikat yang didekatkan kepada Allah, itu dekat dengan Allah karena la ya'suna Allah ma amarahum. Mereka tidak pernah membanggang perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya yang menjadikan seorang termulia adalah jika dia semakin bersih dari dosa-dosa. Menjadikan seorang termulia jika dia semakin bersih dari dosa-dosa. Maka Nabi adalah manusia terbaik karena dosa-dosa yang telah lalu diampuni dan yang akan datang juga diampuni, maka dialah yang bisa memberi syafaat pada hari kiamat kelak. Ini dalil tentang keagungan istighfar. Tapi yang kedua, kenapa al-istighfar adalah doa yang teragung dibandingkan doa-doa yang lainnya? Di antara ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena dengan istighfar kita akan terhindarkan dari banyak malapetaka di dunia maupun di akhirat. Yang bikin kita bermasalah di dunia maupun di akhirat adalah dosa-dosa. Tidaklah kita dapat musibah,
Tidaklah kita bermasalah di dunia, masalah apapun, masalah keluarga, masalah tetangga, masalah ekonomi, masalah terkait dengan jiwa kita sendiri, atau kita terjebak dalam dosa-dosa yang lain, jadi sombong, jadi angkuh, jadi mentang-mentang, semua itu karena dosa. Semua karena dosa. Terkait dengan rusaknya jiwa kita, atau terkait dengan kita mendolimi orang, atau terkait kita didolimi orang, semuanya karena dosa-dosa. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak ada musibah menimpa kalian kecuali akibat ulah perbuatan kalian. Semua musibah apapun yang menimpa kita akibat ulah perbuatan kita. Bukankah Allah berkata, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan akibat ulah perbuatan manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Agar Allah membuat mereka merasakan akibat sebagian perbuatan mereka agar mereka sadar. Jadi kerusakan di daratan, di lautan, berbagai macam penyakit, berbagai macam bencana, semua akibat ulah perbuatan manusia itu sendiri. Allah juga berfirman, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Tidak ada musibah atau keburukan yang menimpamu kecuali akibat dirimu sendiri. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwa min indi anfusikum." Musibah yang menimpa kalian dalam perang Uhud, "Qul huwa min indi anfusikum." Itu semua dari diri kalian. Bukankah kalian bersalah? Bukankah sebagian para sahabat ketika dalam perang Uhud mereka bermaksiat? "Wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun." Kata Allah, sungguhnya kalian bermaksiat setelah Allah tampakkan apa yang kalian senangi. "Minkum ma yuridud dunya wa minkum ma yuridul akhirah." Ketika perang Uhud para sahabat banyak yang meninggal, ya, sekitar 70 meninggal, Nabi SAW terluka dan yang lainnya. Akibat apa? Akibat ternyata dalam pasukan tersebut ada yang bermaksiat. Yaitu di mana pasukan Romanah yang berjumlah 50 orang, 40-nya turun untuk mengumpulkan ghanimah. Dan Allah menamakan itu maksiat. Kata Allah, "Wa asaitum." Dan kalian bermaksiat. Sehingga mengakibatkan dampak yang buruk menimpa pasukan kaum muslimin ketika itu. Ini semua dalil bahwasanya tidak ada keburukan yang menimpa kita kecuali akibat dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, ini menunjukkan tentang ahamiyah, urgensinya kita sering beristighfar. Sering beristighfar. Makanya kalau ada masalah, di antara solusinya beristighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Hati gelisah, innahu la yughan ala qalbi. Wa inni astaghfirullah. Kata Nabi SAW, sungguhnya terkadang ada sesuatu yang tidak enak dalam hatiku, maka aku beristighfar. Apapun yang menimpa kita, kegelisahan, kesedihan, ya, ada orang mendolimi kita, atau tiba-tiba kita jadi malas beribadah, tiba-tiba kita kok angkuh dan sombong, istighfar. Karena itu semua akibat dosa-dosa kita. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ya. Bahkan di antara dampak maksiat adalah seorang terjerumus dalam dosa-dosa berikutnya karena maksiat menyuruh kepada maksiat-maksiat yang lain. Seorang kalau sudah masuk dalam kubangan maksiat, dia bukan cuma terkena satu kotoran, di situ kubangan tersebut banyak kotoran-kotoran yang lain. Sehingga dia terjebak maksiat berikutnya, terjebak ke maksiat berikutnya. Untuk bisa memutus rantai kesinambungan maksiat tersebut, istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah dan seterusnya. Dan ini menunjukkan pentingnya kita untuk beristighfar. Maka disebutkan kalau ada seorang terkena masalah, istighfar. Saya pernah dengar ceramah seorang, saya cerita ada seorang suami ribut sama istrinya, kemudian suaminya pergi kabur dari rumah. Sudah istrinya di rumah saja istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, sampai suaminya pulang kembali. Coba saja kalau ada suami kabur, istighfar, astaghfirullah, 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 sampai suaminya pulang. Karena itu pasti akibat dosa yang dilakukan. Tapi kalau suaminya pulang, jangan bilang, ngapain kamu pulang? Dosa lagi, kabur lagi dia. Oleh karenanya, ada masalah istighfar. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala disebutkan oleh Ibnu Abdul Hadi dan juga dinukilkan oleh Ibnu Qayyim, murid-murid Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kalau memahami suatu permasalahan dia tidak paham, dia merasa itu akibat kesalahan yang dilakukan, maka dia istighfar sampai Allah bukakan maksud dari permasalahan tersebut sehingga dia tahu jawabannya. Ibnu Taimiyah kalau membaca suatu permasalahan atau menghadapi suatu permasalahan, dia tidak tahu jawabannya, dia perbanyak istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah.
sampai Allah bukakan ya dari curahan-curahan Allah sehingga beliau bisa paham permasalahan tersebut dan bagaimana jawabannya dan yang semisalnya. Ya. Jadi istighfar ini luar biasa ya. Karena dia adalah solusi dari semua permasalahan. Oleh karenanya ketika ada seorang datang kepada Hasan al-Basri bertanya, mengeluhkan tentang musibah yang dialami, dia mengatakan, ya Hasan al-Basri, saya sudah lama menikah tidak punya anak, apa yang harus aku lakukan? Hasan al-Basri, istighfirullah, beristighfar kepada Allah. Ada orang datang lagi, ya Hasan al-Basri, sudah lama tidak turun hujan, apa yang kita lakukan? Hasan al-Basri, istighfirullah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu lagi datang ya begini, jawabannya selalu sama, istighfirullah, istighfirullah. Kami kekurangan harta, istighfirullah, beristighfarlah dan beristighfarlah. Sehingga ada yang muridnya bertanya, wahai imam, semua orang datang punya masalah, jawaban kamu cuma satu, beristighfarlah. Dan benar, maka Hasan al-Basri membacakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Nuh, wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Kata Nabi Nuh kepada kaumnya, aku katakan kepada kaumku, istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Rabb kalian Maha Pengampun. Kalau kalian istighfar, yursilis sama alaikum midrara, maka Allah akan turunkan hujan yang deras, tapi hujan berkah, hujan berkah. Namun ketika mereka tidak beristighfar, Allah turunkan hujan tapi hujan adab. Seandainya mereka beristighfar, yang turun bukan hujan adab tapi hujan apa? Berkah. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin, maka Allah akan memperbanyak harta kalian, Allah akan perbanyak anak-anak kalian. Wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara, dan Allah akan menumbuhkan bagi kalian taman-taman, kebun-kebun, dan Allah akan mengalirkan bagi kalian sungai-sungai. Ini sesuatu yang gaib. Banyak istighfar, dosa-dosa berkurang, maka akan turun keberkahan. Yang tadinya kemarau turun hujan, yang tadinya tumbuh-tumbuhan mati akan tumbuh menjadi tumbuh-tumbuhan yang rindang dan yang lainnya, yang tadinya tidak punya anak atau anaknya kurang bisa memiliki anak yang banyak, yang tadinya harta sedikit ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya istighfar adalah solusi dari segala permasalahan. Saya rasa setiap kita punya masalah. Setiap kita punya masalah enggak? Ada hidup tanpa masalah? Setiap kita ini pasti sedang menghadapi apa? Masalah. Meskipun seorang tersenyum, tapi di balik senyumannya banyak masalah. Kalau orang tersenyum, dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia bisa menyembunyikan masalah-masalahnya sehingga dia tersenyum. Sehingga dikatakan kepada seorang, kenapa engkau tersenyum terus? Apakah tidak ada masalah? Tidak ada masalah. Tapi masalahku aku keluhkan kepada Allah untuk kalian senyuman aja. Sebenarnya di balik ini banyak apa? Masalah. Atau dia tersenyum karena dia baru selamat dari satu permasalahan, menanti permasalahan berikutnya. Hidup ini hanyalah ujian, hidupnya ujian, dari satu ujian ke ujian apa? Berikutnya. Enggak ada orang hidup tanpa masalah. Mau dia presiden, mau dia raja, apalagi cuma pedagang dan yang lainnya. Semuanya ada. Enggak masalah dalam rumahnya, masalah di luar rumahnya, masalah di kantornya, masalah pegawainya. Hidup tidak tanpa masalah. Di antara solusi yang terbaik adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baik. Inilah mengapa urgen kita untuk beristighfar. Karena di dunia ini kita menghadapi banyak permasalahan dan sebabnya semuanya adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Agar kita minimal agar kita terselamatkan dari atau ada solusi terhadap permasalahan tersebut. Paling tidak meminimalkan masalah yang kita hadapi, maka hendaknya kita sering apa? Beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi ingat, yang dimaksud istighfar yang berkualitas. Istighfar sambil kita merenungkan bahwasanya kita ini banyak apa? Dosa. Kemudian kenapa kita harus beristighfar? Di antara hal yang menunjukkan urgennya kita beristighfar. Yang ketiga kan? Karena kita ini memang sering berdosa. Kita memang sering berdosa sehingga kita butuh untuk beristighfar. Kita sering berdosa. Dan bisa jadi dosa yang kita lakukan lebih banyak daripada kebaikan yang kita lakukan. Karena dosa cepat sekali, kebaikan di masa sekali kita lakukan. Dosa terus menerus. Lagi di zaman sekarang, ya, berinteraksi dengan medsos. Apalagi tinggal di Bali. Mungkin kita banyak melakukan maksiat. Jakarta kota-kota besar banyak aurat yang terbuka, banyak maksiat.
Sekarang di kampung saja bisa melihat aurat yang terbuka. Dengan ada medsos sudah, berarti setiap orang berpotensi besar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa-dosa itu bisa timbul wallahu alam dari 3 sisi. Pertama dari maksiat yang kita lakukan, kedua dari maksiat sisi lain yaitu kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketiga dari sisi kita tidak beribadah sebagaimana mestinya. Kita tidak beribadah sebagaimana mestinya. 3 sisi ini membuat kita sering berdosa. Pertama, kita sendiri bermaksiat. Yang kedua, kita tidak bisa beribadah kepada Allah sebagaimana mestinya. Ketiga, ada nikmat-nikmat yang tidak kita syukuri. Ada nikmat-nikmat yang tidak kita syukuri. Adapun yang pertama, Allah mengatakan inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kami tawarkan amanah kepada langit dan bumi, kepada gunung, maka langit, bumi dan gunung menolak menerima beban amanah tersebut. Hamalaha al-insan, manusia menerima beban tersebut. Kata Allah, innahu kana zaluman jahula, manusia sering berbuat zalim dan sering berbuat kejahilan, itu sering berbuat maksiat. Ini hukum asal manusia, sering berbuat maksiat. Zaluman jahula itu sering berbuat zalim, sering berbuat maksiat. Nah, maksiat yang kita lakukan pertama adalah melanggar perintah Allah. Melanggar perintah Allah. Ini sering kita lakukan, kewajiban tidak kita tunaikan, kita melanggar, atau dosa kita lakukan padahal kita tahu itu dosa. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk beristighfar dari semua dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Makanya di antara ayat yang sini saya sampaikan dalam surat An-Nur, ketika Allah berbicara tentang kewajiban menundukkan pandangan, Allah berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirun bima yasna'un, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna." Katakanlah kepada para laki mukmin untuk menundukkan sebagian pandangan mereka dan untuk menjaga kemaluan mereka. Itu lebih suci bagi hati mereka. Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Katakanlah kepada wanita mukminah untuk menundukkan sebagian pandangan mereka. Di akhir ayat kata Allah, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertobatlah kalian seluruh kaum mukminin atas dosa-dosa yang kalian lakukan. Wa tubu ilallahi jami'an, seluruhnya kalian hendaknya bertobat. La'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Ini ayat dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dosa mengumbar pandangan. Ternyata Allah menyuruh kita bertobat dari dosa mengumbar apa? Pandangan. Siapa yang mengumbar pandangannya, hendaknya dia bertobat. Yang suruh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayat ini turun kepada para sahabat. Ini surat An-Nur adalah surat Madaniyah. Apa maksudnya surat Madaniyah? Itu surat yang turun setelah Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah menuju kota Madinah. Rasulullah SAW tinggal di Madinah. Berarti ketika Rasulullah SAW pindah ke Madinah, apa yang sudah dilakukan oleh para sahabat? Para sahabat sudah berjuang dengan banyak perjuangan. Mereka sudah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian meninggalkan berbagai macam harta mereka, tempat tinggal mereka, keluarga mereka demi untuk berhijrah. Kemudian mereka ketika di Madinah, mereka juga berperang, berjihad di jalan Allah dengan perang Badar, perang Uhud dan perang-perang yang lainnya. Dan mereka juga berinfak di jalan Allah. Mereka juga sudah diwajibkan berpuasa. Meskipun demikian, Allah tetap menyuruh mereka untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bertobat dari dosa yang mungkin dianggap sepele, itu dosa mengumbar pandangan. Dosa mengumbar pandangan. Nah, kita renungkan dosa ini saja, betapa sering kita tidak beristighfar. Kita melihat wanita terbuka auratnya dan kita anggap biasa, sehingga lisan kita tidak mengucapkan apa? Astagfirullah. Kenapa kita tidak mengucapkan astagfirullah? Karena kita tidak merasa berdosa. Kita tahu itu dosa, tapi saking seringnya kita melakukannya, kita lupa untuk bilang apa? Astagfirullah. Astagfirullah. Harusnya antum kalau lihat ada orang terbuka auratnya, ya antum bilang apa? Astagfirullah. Harusnya demikian. Tapi apakah kita selalu demikian? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena terlalu sering melihat pemandangan tersebut. Maksud saya, dosa itu banyak. Kita ini bertumbuh-tumbuh dosa. Itu contoh kecil dosa yang sering kita lakukan, kita lupa untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi dosa-dosa yang lain yang menunjukkan urgen kita untuk sering beristighfar.
Ini sisi pertama, dosa karena istighfar, karena kita sering melakukan dosa. Yang kedua, kenapa kita sering beristighfar? Karena kita kurang bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Setiap nikmat punya kewajiban untuk kita syukuri. Makanya Nabi SAW mengatakan, kullu sulama, ya, setiap sendi yang ada pada manusia, ya, hendaknya disyukuri dengan disedekahkan, wajib untuk disedekahkan. Ketika kita bangun pagi, kemudian tubuh kita semua nyaman, sendi-sendi nyaman, pelumasnya juga nyaman, ini adalah kenikmatan. Mafasil sendi-sendi harus kita syukuri. Kemudian Rasulullah SAW suruh untuk bersyukur dengan bersedekah atas setiap mifsal, setiap sendi-sendi yang kita merasa nyaman dengan sendi-sendi tersebut. Kemudian di akhir hadis kata Nabi SAW, wa yujzi'u an dzalika kullihi rak'atani yarka'ahuma inda dhuha, atau kama qala Nabi SAW. Dan mencukupi untuk mensyukuri nikmat sendi-sendi seorang salat 2 rakaat di waktu duha. Tetapi Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mensyukuri nikmat apa? Sendi. Sementara nikmat yang kita dapatkan sangat banyak dan kita kurang pandai bersyukur. Karenanya ketika seorang keluar dari toilet, maka disunahkan dia berdoa dengan mengucapkan apa? Ghufranaka, yaitu ampunanmu ya Allah. Kenapa kata para ulama? Karena dia sadar dia tidak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kotoran dalam tubuhnya tidak bisa dia keluarkan, maka tentu dia akan merasakan sakit yang luar biasa. Akan timbul banyak penyakit yang dia rasakan, ketidakenakan dan macam-macamnya, ya. Tetapi Allah mudahkan dia untuk buang hajatnya. Maka ketika dia keluar dia bilang apa? Ghufranaka, yaitu ya Allah terlalu banyak nikmat yang tidak bisa aku syukuri, maka aku mohon ampunanmu. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, seperti tadi kita dengarkan dalam surat Maghrib, ya, Allah menyebut tentang nikmat matahari, rembulan, siang dan malam, nikmat tentang kapal, Allah mudahkan kapal berlabuh. Kemudian Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan Allah memberikan kepada kalian atas nikmat-nikmat yang kalian minta. Kemudian kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Tetapi innal insana la zalumun kafar. Namun manusia itu suka zalim, suka bermaksiat. Kafar, suka mengingkari nikmat Allah, lupa dengan nikmat Allah. Antum coba renungkan, nikmat banyak sekali antum. Antum kira matahari nikmat atau bukan? Nikmat. Rembulan nikmat. Siang malam, perubahan siang malam nikmat. Cuma kita enggak merasa. Udara yang bersih apa? Nikmat. Azan kah? Baik, azan. Qomat lanjut, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Kita lanjutkan. Kita sebutkan tadi pada poin keempat, kenapa urgensi kita untuk banyak beristighfar, karena kita selalu melakukan kekurangan, melakukan dosa-dosa, sehingga kita butuh untuk istighfar. Dosa-dosa tersebut bisa datang dari 3 sisi. Pertama, maksiat yang kita lakukan. Yang kedua, nikmat-nikmat yang belum bisa kita syukuri. Padahal setiap nikmat itu ada kewajiban untuk disyukuri. Dan Allah berfirman, "Ya'malu 'ala Dawud syukra." Ya. Dan wahai keluarga Daud, beramal salehlah sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah setelah menyebutkan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Manusia sering berbuat zalim, sering ingkar, itu berbuat dosa, lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Namun Allah Maha Pengampun bagi siapa yang tidak bisa sempurna bersyukur, dan kita semua pasti demikian, tidak bisa sempurna bersyukur. Kita beristighfar. Makanya dalam surat An-Nahl Allah berfirman setelah menyebutkan berbagai macam nikmat, Allah mengatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Isyarat kalian untuk segera banyak beristighfar. Sebagaimana sudah kita sebutkan, seorang kalau keluar dari toilet dia mengatakan apa? Ghufranaka, karena terlalu banyak nikmat yang tidak bisa dia syukuri. Kita renungkan nikmat. Allah sebutkan nikmat-nikmat besar yang terkadang kita lupakan. Allah sebutkan nikmat matahari, nikmat rembulan, nikmat langit, nikmat bumi, nikmat tumbuh-tumbuhan, nikmat hewan-hewan, nikmat banyak sekali nikmat. Ya, sekarang kita nikmat udara yang kita hirup,
Banyak sekali nikmat. Belum nikmat terkait khusus dengan kita. Nikmat punya istri, nikmat punya anak, nikmat sehat, ya, nikmat bisa ikut pengajian, nikmat masih bisa tertawa, nikmat masih bisa ketemu kawan-kawan, banyak nikmat. Kalau itu satu-satu kita nggak bakalan bisa hitung. Itu semua wajib untuk disyukuri. Kita nggak mampu. Karena kita nggak mampu, maka kita banyak apa? Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Di antara sisi ketiga yang buat kita sering berdosa adalah kita atau hendaknya kita beristighfar karena kita tidak bisa sempurna beribadah sebagaimana seharusnya. Allah terlalu agung, sementara ibadah yang kita lakukan tidak bisa sempurna. Salat tidak khusyuk, sedekah masih terkadang kita ungkit-ungkit, terkadang kita riya, ya. Banyak. Puasa masih sering mengeluh, ya. Laparlah apalah. Haji terkadang kurang sabar, umrah terkadang kurang sabar, macam-macam ya. Ibadah kita tidak sempurna, sehingga ibadah yang tidak sempurna hendaknya ditutupi dengan apa? Istighfar. Dengan istighfar. Contoh selesai sholat, apa zikir yang pertama? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allah menyebut tentang hamba-hambanya yang sholat malam. Ketika Allah sebutkan wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang yang beristighfar di waktu malam, di waktu sahur, yaitu di siang hari mereka berinfak, di siang hari mereka beribadah, di malam hari mereka sholat malam, di penghujung selesai sholat malam, wabil ashari hum yastaghfirun, mereka beristighfar di waktu sahur, setelah sholat malam beristighfar. Allah berfirman di akhir surat Al-Muzammil, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu. Khususnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallahi huwa khairan wa a'dhama ajra. Terus apa? Wastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Kata Allah, dirikan, Allah sebut tentang salat malam. Setelah itu Allah mengatakan, dirikanlah salat, bayarkanlah zakat dan bersedekahlah. Apapun kebaikan yang kalian lakukan di dunia, ya, maka kalian akan dapat di akhirat lebih banyak balasannya. Kemudian kata Allah, wastaghfirullah. Kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, Allah setelah menyebutkan motivasi untuk beramal soleh, Allah suruh beristighfar. Karena ketika kita beramal soleh, kita tidak bisa sempurna beramal soleh. Maka kita disuruh beristighfar agar ibadah kita semakin sempurna. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah berdakwah 23 tahun, di akhir hayat Nabi disuruh beristighfar. Nabi disuruh beristighfar. Turunlah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini ayat disebut dengan surat Na'yu, yaitu isyarat dari Allah bahwasanya Nabi akan meninggal dunia. Ini dipahami oleh sebagian sahabat. Telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kau melihat orang sudah masuk Islam berbondong-bondong. Sudah berhasil dakwah Nabi SAW. Setelah 23 tahun Nabi berdakwah. Apa kata Allah? Sudah saatnya sombong sebenarnya seorang kalau mau sombong. Karena dakwah dia sudah berhasil, sudah berdakwah 23 tahun. Sejak Allah berfirman, ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, bangkitlah dan beri peringatan. Rasulullah SAW tidak pernah istirahat, terus berpindah dari satu dakwah ke dakwah yang lainnya. Diusir, dihina, disakiti, dilukai, diganggu keluarganya, dan seterusnya sampai beliau diracun, sampai beliau akhirnya meninggal dunia. Ya, di akhir seluruh perjuangan Nabi 23 tahun, Allah mengatakan apa? Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, beristighfarlah. Setelah itu Rasulullah SAW kalau sujud dan rukuk beliau berdoa, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya ta'awwalul Quran, kata Aisyah, Rasulullah SAW menjalankan perintah Allah dalam Al-Quran untuk bertasbih dan beristighfar, maka dia ketika sujud dan ruku zikirnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Sudah berdakwah 20 tahun disuruh apa? Beristighfar. Tidak seperti sebagian kita baru dakwah sebentar, saya yang buka dakwah situ, saya yang ini, saya yang berjasa di situ, kalau bukan karena saya. Dakwah baru kecil-kecilan, sudah mentang-mentang. Nabi yang sudah 23 tahun disuruh beristighfar oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah menyebut tentang orang-orang yang setelah berwukuf di Arafah, dan wukuf di Arafah adalah hari pengampunan. Allah tidak pernah memerdekakan orang dari neraka seperti di hari Arafah. Kata Allah, "Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah." Kemudian kalian beranjaklah dari Arafah dan beristighfarlah. Setelah orang-orang beranjak dari Arafah, dan itu puncak daripada haji,
Al-hajju Arafah. Kata Nabi, intisari dari haji adalah hari Arafah. Itu pun Allah masih suruh apa? Beristighfar. Wastaghfirullah. Beristighfarlah. Ya. Oleh karenanya, karena kita sadar bahwasanya ibadah yang kita lakukan penuh dengan kekurangan. Kita berbakti sama orang tua sempurna enggak? Enggak sempurna. Kita bimbing istri sempurna enggak? Enggak sempurna. Kita rawat anak-anak sempurna enggak? Enggak sempurna. Perintah Allah kita kerjakan banyak ini, tapi enggak ada yang sempurna. Baca Quran sambil ngantuk-ngantuk. Baca Quran enggak ngerti artinya. Salat sambil ngantuk-ngantuk. Kalau imamnya kelamaan kita berdeham. Terus salat malam bolong-bolong, sering bolongnya daripada salat malamnya. Repot. Mau berdakwah harus melewati banyak maksiat. Mau ke negeri sana, mau ke Eropa, naik pesawat ketemu dengan cewek-cewek itu tidak. Antara istighfar dan bertobat dapat pahala. Wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Tapi maksud saya, tidak ada kegiatan ibadah yang kita lakukan sempurna. Makanya kita butuh apa? Istighfar. Dari sisi ini, kita ini selalu terjebak dengan dosa-dosa. Dari melakukan pelanggaran, kurang bersyukur, dan ketiga tidak apa? Ibadah yang tidak apa? Sempurna. Maka kita di sini tahu urgensinya kita untuk apa? Beristighfar. Ini secara sederhana ikhwan 4 perkara yang menunjukkan bahwa urgensi bagi kita untuk beristighfar. Di sana ada syawahid. Ada hal-hal yang menunjukkan akan hal ini tentang urgensinya istighfar. Itu perkara-perkara lain yang menunjukkan bagaimana perhatian penting terhadap istighfar. Di antaranya bahwasanya salat kalau kita perhatikan penuh dengan istighfar. Salat penuh dengan istighfar. Mulai dari doa istiftah. Doa istiftah doanya ada yang mohon ampunan. Contohnya apa? Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataaya. Ini juga bersihkanlah dosa-dosaku. Itu istighfar atau bukan? Istighfar. Demikian juga dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Doanya yaitu di antara doa istiftah saya bacakan wajjahtu wajhal ladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu ana minal muslimin Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk dhalamtu nafsi. Ya, dia dalam doa istiftah dia berkata, ya Allah sungguhnya engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu, aku telah menzalimi diriku, itu bermaksiat. Wa taraftu bi dzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Faghfirli dzunubi jami'an, ampunilah seluruh dosa-dosaku. Innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, sungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Dan di akhir doa istighfar tersebut Rasulullah berkata, ya, labbaik wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wa syarru laysa ilaik ana bika wa ilaik tabarakata wa ta'alaik astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini di antara doa istiftah. Ternyata salat saja doa istiftahnya di antara doanya adalah doa untuk mohon apa? Ampunan. Setelah itu apa? Setelah itu kita baca Al-Fatihah, kemudian kita ruku. Di antara doa ruku yang tadi sudah saya sebutkan, Nabi di akhir hayatnya doa ruku dan doa sujudnya sama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Jadi dalam ruku pun kita beristighfar, Allahumma ghfirli. I'tidal, banyak doa i'tidal. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi ma syi'ta min syai'in ba'du. Di antara doa i'tidal diriwayatkan oleh Imam Muslim, kalau tadi tentang istiftah doa dari hadis Ali bin Abi Thalib dalam Sahih Muslim, demikian juga di antara doa i'tidal. Dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Abi Aufa, beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul, ketika i'tidal Rasulullah SAW berdoa, Allahumma lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma tahhirni bithalji wal baradi wal ma'il barid. Allahumma tahhirni minadz dzunubi wal khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minal wasakh. Ini di antara doa i'tidal. Setelah memuji Allah, kemudian Nabi berdoa, ya Allah, sucikanlah aku dengan salju, dengan barat itu bongkahan emas yang jatuh, bongkahan apa? Es yang jatuh dari langit, dan air yang dingin. Ya Allah, Allahumma tahhirni minadz dzunub, ya Allah bersihkanlah dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan sebagaimana dibersihkannya baju putih dari kotoran. Berarti i'tidal juga ada istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah i'tidal apa? Sujud. Sujud juga baca apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Setelah sujud duduk di antara dua sujud. Apa doa duduk di antara dua sujud? Rabbi ghfirli warhamni wajibuni. Dibuka dengan apa? Rabbi ghfirli. Atau kita ulang-ulangi, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli.
Kemudian kita sujud lagi, baca lagi doa. Kemudian di antaranya tasyahud. Tasyahud di antara doa yang dibaca menjelang salam adalah dalam hadis Ali bin Abi Thalib dalam Sahih Muslim, yaitu kita berdoa kata Ali bin Abi Thalib, "Tsumma yakunu min akhiri ma yaqulu baina tasyahud wa taslim." Dan yang paling terakhir Nabi baca antara tasyahud dan taslim, itu setelah tasyahud sebelum taslim, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Istighfar juga. Allahumma ghfirli ma qaddamtu, ya Allah ampuni dosaku yang telah lalu, apa yang aku lakukan belakangan. Wa ma asrartu, apa yang aku lakukan diam-diam, apa yang aku lakukan dengan terang-terangan, apa yang aku berlebih-lebihan, dan dosa-dosa yang kau lebih tahu daripada aku. Jadi salat itu semua isinya apa? Istighfar. Assalamualaikum, assalamualaikum, bilang apa? Astagfirullah, astagfirullah. Ini menunjukkan urgensinya istighfar. Maka salat ibadah yang paling agung setelah tauhid adalah apa? Salat. Dan ternyata isinya sepenuhnya adalah tentang apa? Istighfar. Ini menunjukkan pentingnya doa istighfar. Di antara syawahid, hal-hal yang menguatkan tentang urgensinya istighfar, para anbiya mereka juga berdoa dengan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW tadi sudah sebutkan terlalu banyak hadis Rasulullah SAW beristighfar. Allah sebutkan tentang Nabi Ibrahim. Ibrahim berkata, "Walladzi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumaddin." Dialah Allah yang aku berharap, aku tamak, ingin agar Allah mengampuni dosa-dosaku ketika hari kebangkitan, ketika hari pembalasan. Nabi Ibrahim ingin diampuni. Di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam, "Rabbi ghfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab." Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan kaum mukmin pada hari pembalasan, hari hisab. Di antara doa Nabi Nuh alaihissalam, "Rabbi ghfirli wa li walidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minin wal mu'minat wa la tazidudz zalimina illa tabara." Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan setiap orang mukmin yang masuk di rumahku, berilah ampunan kepada kaum mukminin, kaum mukminat. Doa untuk apa? Ampunan. Oleh karenanya ketika Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, doa apa yang terbaik? Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, law alimtu anna al-laila lailatul qadar, madza aqulu fiha?" Ya Rasulullah, kalau aku tahu ini Lailatul Qadar, apa yang aku baca? Aisyah radhiyallahu anha orang Arab, dia bisa bikin doa sendiri kalau dia mau. Dan dia tahu banyak doa Nabi SAW, dia hafal doa-doa Nabi. Tapi dia pingin Nabi yang pilih, doa apa yang terbaik kalau Lailatul Qadar? Doa di malam yang dimana doa mustajab dikabulkan. Apa doa yang paling top yang bisa saya ucapkan? Maka Nabi mengatakan, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, engkau adalah Maha Pemaaf dan engkau mencintai pengampunan, ampunilah apa? Dosa-dosa. Ternyata Rasulullah mengarahkan dia untuk minta apa? Istighfar. Demikian juga ketika Rasulullah SAW berbicara tentang khairut tabi'in Uwais al-Qarani. Uwais al-Qarani kata Nabi, sebaik-baik tabi'in Uwais al-Qarani. Rasulullah sebutkan ciri-cirinya. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Umar, "Wahai Umar, kalau kau mampu ketemu Uwais al-Qarani, minta dia mohon ampunan buat engkau, maka mintalah." Dan benar, akhirnya setelah itu Umar menanti-nanti kedatangan Uwais al-Qarani. Setiap ada amdad ahli Yaman, setiap ada pasukan tambahan dari negeri Yaman, selalu Umar bertanya, "Afikum Uwais?" Apakah di antara kalian orang namanya Uwais min Qaran, dari Qaran? Ketika ada, kemudian Umar berkata, "Bukankah engkau Uwais al-Qarani? Bukankah kau punya sifat-sifat begini? Uwais, dari mana kau tahu? Kata Umar, Rasulullah pernah mengabarkan kepada aku. Dan Rasulullah mengatakan padaku, jika bertemu dengan Uwais, mintalah dia agar dia mohon ampunan buat apa? Buatmu. Maka akhirnya Uwais pun mohon ampunan buat siapa? Umar. Maksud saya, Rasulullah suruh Umar minta apa? Doa kepada Uwais al-Qarni? Minta istighfar. Minta istighfar. Oleh karena doa istighfar sangat penting, karena dengan istighfar maka dosa-dosa orang diampuni. Kalau dosa orang diampuni, maka dia akan selamat dari azab dan kemudian derajatnya pun akan dinaikkan. Sebenarnya dalam satu hadis, anna rajula turfa'u lahu darajatu fil jannah. Ada seorang diangkat derajatnya di surga. Maka dia heran, dia tahu amal dia tidak banyak. Maka dia bertanya, "Anna li hadza? Kok bisa saya naik di surga?" Dikatakan kepadanya, "Bistighfari waladikalak, karena anakmu sering mohon ampunan buat engkau." Anakmu sering mohon ampunan buat engkau. Setelah kau meninggal, anakmu sering mohon ampunan buat engkau sehingga engkau pun diangkat derajatnya. Oleh karenanya seorang yang saleh sering mendoakan orang tuanya masih hidup ataupun sudah meninggal dengan berkata, "Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira." Di antara penguat, ini penguat yang keberapa? Itu enggak catat ya? 4 urgensi, kemudian kita sebut penguat. Penguat pertama tentang salat, semua isinya istighfar. Penguat kedua
Apa tadi? Doa-doa para nabi. Yang ketiga, di antara penguat yang menunjukkan urgensinya istighfar, banyak amal-amal soleh yang dijanjikan oleh Allah adalah ampunan. Contoh umrah, apa kata Nabi SAW? Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahum. Antara umrah yang satu dan umrah yang lain menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Istighfar, ampunan yang Allah janjikan. Nabi SAW mengatakan, tabi'u bainal haji wal umrah, fa innahuma yanfiyani adz-dzunub wal faqr kama yanfil kir khabathal hadid. Kalau sudah haji, umrahlah. Kalau sudah umrah, hajilah. Karena haji dan umrah akan menggugurkan apa? Dosa-dosa dan menghilangkan kefakiran. Sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karatan. Di sini juga janji untuk diampuni apa? Dosa-dosa. Orang bilang, Ustaz, saya umrah tiap bulan, Ustaz. Kok bisa umrah tiap bulan? Karena saya gaid. Maka saya umrah tiap bulan. Saya belum, harusnya saya tunggu dosa banyak dulu, umrah. Terus kalau dosa nggak ada, ngapain saya umrah? Emang dosa kamu nggak ada? 1 bulan sudah cukup banyak dosamu. Yang kedua, kalaupun kau tidak punya dosa, kalau kau umrah, maka derajatmu diangkat. Paham? Seandainya seorang melakukan ibadah seperti sholat 5 waktu, sholat 5 waktu kan menghapuskan dosa-dosa. Kalau seandainya dia tidak punya dosa, dia sholat 5 waktu, dosanya sudah habis, diangkat apa? Derajat. Bahkan pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah bahkan bisa menghapuskan dosa-dosa besar ketika dia sudah habis dosa kecilnya dan dia kuat dalam beribadah, bisa menghapuskan juga dosa-dosa apa? Besarnya, mengurangi dosa-dosa besar. Maka ibadah-ibadah yang coba lihat, tadi kita sebut umrah, sebut haji. Haji apa yang diiming-imingin oleh syariat, diiming-imingkan oleh syariat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hajja walam yarfus walam yafsuq." Man hajja lillah, siapa yang berhaji karena Allah, walam yafsuq walam yarfus, tidak berbuat maksiat ketika berhaji, tidak berkata-kata rafath, raja'a min dzunubika yaumin waladatu ummu, maka dia akan bersih dari dosa-dosa seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Apa yang Allah janjikan? Nabi janjikan kepada orang haji mabrur, diampuni apa? Dosa-dosa. Taib, salat. Apa keutamaan salat? Salat di antaranya menggugurkan dosa-dosa. Kata Nabi, as-salawatul khams, salat 5 waktu, mukaffiratun ma bainahunna, akan menghapuskan dosa-dosa di antara salat-salat tersebut. Ara'aitukum anna nahra bi babi ahadikum. Seandainya kalian punya di depan rumah kalian ada sungai, kalian yaktasilu fi khamsa marrat, kalian salat mandi di situ 5 kali sehari. Hal yabqa min daranihi syai', apakah masih ada kotoran tubuh kalau mandi 5 kali sehari? Jawabannya tidak. Demikianlah salat 5 waktu. Kalau seorang salat 5 waktu, dosa-dosa berguguran, dosa-dosa berguguran. Apalagi Ramadan, puasa. Ramadan ila Ramadan, Ramadan satu, Ramadan berikutnya menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Ya. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa karena mengharap pahala, ya, dan penuh keimanan, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Wa man qama Ramadhana, siapa yang salat malam, salat tarawih, imanan wa ihtisaban, karena beriman dan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa yang telah lalu. Wa man qama lailatul qadri, siapa yang menghidupkan lailatul qadar dengan penuh ibadah, imanan wa ihtisaban, karena beriman dan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ibadah-ibadah agung selalu sedekah. Selalu apa? Pahalanya apa? Ampunan, ya. Selalu pahalanya adalah ampunan. Sedekah tudfi'il khataya. Sungguhnya sedekah menghapuskan, meredamkan dosa-dosa, kama yudfi'ul ma'nar, sebagaimana air meredamkan apa? Api. Sedekah juga menggugurkan apa? Dosa-dosa. Hampir seluruh ibadah yang disebutkan pahalanya selalu apa? Ampunan, 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 ampunan. Wa aqimis salat, wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail, innal hasanati yudhibunas sayyi'at. Jadikanlah salat, karena kebaikan-kebaikan akan menggugurkan apa? Dosa-dosa. Ini menunjukkan bahwa urgensinya istighfar, karena dalam banyak ibadah Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan ampunan bagi orang yang beristighfar. Ini diantara hal-hal yang menunjukkan urgensinya istighfar. Maka sungguh beruntung orang yang suka beristighfar. Maka nasihat buat saya pribadi juga kawan-kawan, kalau lagi nyetir motor, nyetir mobil, jangan lupa astagfirullah, astagfirullah. Tentu dengan zikir-zikir yang lain, dengan doa, tapi perbanyak apa? Astagfirullah, 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 sambil dihayati istighfar yang berkualitas. Jangan istighfar sambil jawab WhatsApp, astagfirullah, astagfirullah. Istighfar berkualitas. Istighfar berkualitas.
Dalam sudah tadi baik kita sebutkan hadis riwayat Ahmad dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qila li Rasulillah, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fulanah matat wastarahat. Sungguhnya fulanah bintu fulan telah meninggal dan beristirahat. Faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pun marah ketika dibilang si fulanah meninggal kemudian istirahat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal ladzi yastarih man ghufira lahu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya yang istirahat itu di alam barzakh adalah yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak diampuni, tidak ada istirahat bagi dia. Dia akan mengalami kesengsaraan demi kesengsaraan di alam barzakh. Maka seorang berusaha membasahi lisannya dengan apa? Astagfirullah, astagfirullah. Kapan ada waktu, istighfar. Kapan ada kesempatan, beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dengan berbagai macam lafal istighfar yang mau kita baca. Astagfirullahaladzim boleh, astagfirullah, astagfirullah boleh. Rabbi ghfirli wa tub alayya. Astagfirullah wa atubu ilaik. Astagfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirukallahumma wa atubu ilaik. Terserah, ya. Mau istighfar dengan ghufranaka, terserah. Semua ini dibolehkan dalam syariat. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahasan kita tentang istighfar adalah doa yang paling urgen bagi seorang manusia daripada doa-doa yang lainnya. Semoga bermanfaat dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang sering beristighfar. Allah taala alam bisawab. Kalau yang bertanya saya persilahkan. Silakan. Ya. Ketika mengenai masalah minum khamar, sholat tidak diterima 40. Lalu bagaimana tentang pengampunan tersebut? Tetap ketika seorang minum khamar, di antara dampak buruknya adalah tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Namun bukan berarti dia tidak sholat, dia tetap wajib apa? Sholat. Hanya saja dampak buruknya dia tidak dapat pahala selama 40 hari. Ya. Bukan berarti kalau gitu ngapain saya sholat? Oh, bisa kafir kamu nggak sholat. Tetap sholat, tetapi tidak dapat pahala selama 40 hari. Tetapi tetap wajib sholat. Itu adalah dampak buruk dari maksiat, contohnya minum khamar. Sama seperti datang ke dukun. Man ata kahinan aw arrafan fasawala syai'in lam tuqbal salatuhu 40 yauman. Siapa yang datang ke dukun atau para tidak normal kemudian bertanya tentang sesuatu, maka Allah tidak terima salatnya selama 40 hari. Meskipun dia bertobat, tetap dia tidak terima salatnya selama 40 hari. Ini dampak dari maksiat yang dia lakukan. Tapi tetap dia wajib salat. Bertobat diterima, tapi di antara kesalahan dia tidak terima salatnya selama 40 hari. Dan dia bisa lakukan ibadah-ibadah yang lain. Sambil salat ada ibadah yang lain yang bisa menambahkan pahala baginya. Jazakallah khairan. Pertanyaan yang bagus. Ini bukan dari saya, dari temannya. Sekarang saya tanya, ya. Saya tahu antum maunya banyak, tapi ini cuma sekedar senang-senang aja. Siapa yang bisa sebutkan kembali 4 dalil tentang urgensinya istighfar? Siapa yang sebutkan? Poin-poinnya aja. Ya, silakan, ya. Kasih mic. Berdiri. Sebut nama. Tinggal di mana? Di Bali. Oh, di Bali. Status? Mau 3 anaknya. Insyaallah. Tapi sebutkan. Dengan istighfar banyak terhindar dari malapetaka. Terus. Karena kita sering berbuat dosa. Terus. Kurang bersyukur dengan nikmat dari Allah. Karena kita tidak pernah bisa beribadah dengan sempurna. Bukan, 4 perkara yang menunjukkan urgensinya apa? Istighfar. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Salat penuh dengan istighfar. Bukan, itu penguat. Menyerah. Tapi antum sudah berusaha, saya mau kasih 50.000 aja, kembali nggak? Karena jawabnya cuma separuh. Nanti kembalikan ya. Ayo kami. Baik, siapa yang bisa jawab? Silakan. Kasih mic. Yang 50.000 bagian lah.
Nama. Tinggal? Oh, kerja, Masya Allah. Berarti tinggal di sini. Baik, status? Alhamdulillah. Baik, jawab. Yang kedua? Yang ketiga? Yang ketiga apa? Yang keempat? Kurang lengkap. Jadi 50.000-nya kasih dia ya. Baik. Saya jawab sempurna. 4 perkara, 4 poin aja masa ya Allah. Masa nggak ada yang bisa jawab. Saya jadi ragu nih sama orang Bali nih. Ya insyaallah. Ada yang bisa tapi dia diam-diam. Tawadhu. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Berjanji sifat karena sifatnya sebagai penutup dari dosa dan aib-aib kita. Kemudian sifat ini akan menghindarkan kita terhadap dampak atas dosa yang kita lakukan. Terus? Kemudian dengan istighfar kita ini kita senantiasa mendekat kepada kebaikan. Karena kalau kita beristighfar, hati kita bersih, maka kita akan merasa sengsara jika kita terhindar dari kebaikan. Terus? Dan juga istighfar akan membuat kita terhindar dari segala permasalahan. Masya Allah, tapi 50.000 nggak lengkap. Masih ada yang belum lengkap. Nanti kembalikan 50.000 ya. Saya ingin ada yang jawab lengkap 4. Apa yang jawab? Ada yang jawab 4 poin tadi. 1, 2, 3, 4. Ya, nggak ada yang coba lagi. Mudah-mudahan 100.000. Kasih ya. Ayo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya makhluk Allah yang terbaik adalah yang tidak punya dosa. 1. Yang kedua, karena dengan istighfar kita akan terhindar dari malapetaka. 2. 3. Karena manusia sering berdosa dan lebih sering dilakukan daripada kebaikan. 3. Yang keempat, dosa bisa menghindarkan kita dari maksiat atau dosa yang kita perbuat sendiri, tidak bersyukur dan tidak beribadah dengan semestinya. coba ulangi. Yang 1, manusia terbaik yang tidak ada dosanya. Yang Manusia kedua, terbaik yang tidak punya dosa. yang kedua, Karena dengan istighfar kita akan terhindar dari malapetaka. yang ketiga, Karena manusia sering berdosa, bahkan dosa lebih sering dilakukan daripada kebaikan atau ibadah. yang keempat. Dosa bisa istighfar bisa menghindarkan dari segala bentuk maksiat kepada Allah. Ada 1 apa? Kurang 1 apa? Ada 1 apa? Bukan, ada lagi 1. Ya. Sempurna maka istighfar. Bukan, ada lagi 1. Bukan, ada lagi. Ada lagi. Hah? Kenapa? Enggak ada ya? Oke, ada sana. Ini benar semua, tapi bukan itu saya mau. Bukan itu ya, silakan. Saya nggak dengar. Tapi anggap aja 50.000. Nah, bagi 2 sama yang sana. Baik. Bagi 2 ya sama beliau ya. Tolong kasih nomor ke belakang. Baik, siapa yang bisa sebutkan 3 penguat istighfar adalah urgen? Silakan ya. Ibadah agung salat isinya semua apa? Istighfar. Yang kedua, doa para nabi rasul rata-rata minta apa? Istighfar. Yang ketiga, banyak amal soleh yang dijadikan Allah adalah ampunan. Masya Allah, lengkap, Masya Allah. Ente namanya siapa? Dimas. Status? Nikah. Oh, qadarullah. Oh iya, baik. Sampai sini aja ya. Udah malam ya. Atau belum makan malam kan? Sampai sini saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan besok pagi di Masjid apa? Baitul Ma'mur. Baik, demikian saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.